Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberitahukan 5 fitur yang paling ditunggu oleh para pemain Genshin Impact termasuk gua sendiri ya. Jadi kita sangat berharap fitur ini ada, yang mana fitur ini dapat membantu para pemain Genshin Impact sehingga dapat membuat game ini jauh lebih menyenangkan atau jauh lebih mempermudah game ini ya. Mungkin MiHoYo belum memasukkan fitur-fitur ini untuk membuat gamenya menjadi balance atau menjadi seimbang ya. Oke friends, gue bakal memberitahukan 5 fitur yang paling ditunggu oleh para pemain Genshin Impact. Langsung saja kita mulai videonya. Let's go! Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah fitur skip dialog. Yang mana fitur skip dialog ini teman-teman pasti sudah lihat fitur skip ya atau lewati di pergacaan Genshin Impact. Jadi pada gacha Genshin Impact ada di pojok kanan atas itu tulisannya lewati. Jadi kita bisa melewati gacha animasinya. Dan gua harap pada quest story bisa dimasukkan fitur ini ya. Setidaknya jika HoYoverse nggak mau memasukkannya di fitur dialog quest story, mungkin ingin para pemain Genshin Impact menikmati story yang ada di Genshin Impact. Namun ya kebanyakan mungkin ada yang skip dialognya supaya bisa menjalankan misi quest story. Gua rasa itu benar sih, kita bisa menikmati quest story yang ada pada Genshin Impact. Namun contohnya untuk hangout event itu gua rasa cocok sekali dimasukkan untuk melewati dialog-dialog yang sudah kita lakukan ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, hangout event adalah event yang mengatasnamakan karakter bintang 4 seperti Ningguang, Junjin, Beidou, Bennett, Chongyun ya, dan karakter-karakter bintang 4 lainnya. Teman-teman yang udah hangout event pasti udah tahu ya betapa merepotkannya hangout event jika kita gagal atau jika kita mengulang adegan-adegan percakapan yang sama ya. Jadi gua harap fitur lewati ada di hangout event atau di event-event selanjutnya ya. Jadi kita bisa men-skip story yang tidak kita hiraukan ya. Lalu fitur kedua adalah adanya fitur pengganti substat artefak. Gue tahu ini seperti mimpi ya jika kita dimasukkan fitur-fitur ini ya, fitur pengganti substat artefak. Bayangkan ketika kita sudah mendapatkan artefak Dev Plus, HP persen, Elemental Mastery masih lumayan ya, Dev persen, Dev Flat ya, itu bisa diganti dengan substatnya Crit Rate atau Crit Damage, namun tidak mudah menggantinya. Mungkin ada yang beli pakai Genesis mungkin ya, ada yang pakai item legendary, item yang sulit didapatkan ya. Pokoknya bisa diganti dengan cara apapun ya, walaupun caranya nggak mudah sih. Gua harap MiHoYo menambahkan fitur pengganti substat artefak ya. Dan kita tahu betapa sulitnya farming di Crimson Beach ya, di Witch ya. Ada yang bertapa sampai 6 bulan sampai 7 bulan untuk set satu buah artefak yaitu Crimson Witch ya, dan masih belum dapat yang bagus. 7 bulan, bayangkan 7 bulan farming di situ, gila sekali itu ya. Tapi itu mungkin dapatnya yang belum dia inginkan, jadi dia lama bertapa di Crimson Witch domain. Lalu yang ketiga adalah adanya fitur open mic di co-op mode. Di sini gue nggak bilang fitur mic itu yang open world yang all of one atau seluruh para pemain mendengarkan mic kita itu ya. Tapi fiturnya yang ada saat kita co-op random. Kenapa nggak pakai Discord bang? Kenapa nggak pakai yang aplikasi-aplikasi itu untuk itu bang? Ya open mic ya. Aplikasi-aplikasi itu bisa digunakan ketika contohnya Discord ya. Ketika kita berteman dengan A dengan B ya. Kita co-op bersama lalu kita bisa bicara lewat Discord. Namun untuk co-op random ya, bayangkan ya, ketika kita sedang bertarung di domain ya, gue butuh heal. Nggak mungkin dong gue ketik dah. Butuh heal ya, nggak mungkin dong ya, ribet itu. Jadi gua harap ada fitur open mic ya. Jadi bakal menarik gua rasa adanya fitur open mic ini ya, walaupun cuma co-op ya. Ingat gua nggak di sini gua nggak bilang untuk semuanya tapi cuma co-op ya. Jadi itu fiturnya bisa dibatasi cuma untuk co-op, bisa open mic. Jadi kita nggak kesulitan saat domain atau sedang menjelajahi world teman kita. Dan fitur ini tentu saja bisa menambahkan teman bagi kita ketika kita berkunjung ke world orang asing ya. Lalu yang keempat adalah set 2 artefak dari Crit Rate atau Crit Damage. Di sini teman-teman pasti udah tahu ya. Saat ini tidak ada set 2 artefak dari Crit Rate dan Crit Damage. Dan kita tahu betapa pentingnya Crit Rate dan Crit Damage pada DPS, sub DPS dan karakter-karakter lainnya. Dan belum ada saat ini Mihorni. Dan saat ini HoYoverse belum mengeluarkan fitur dari 2 set artefak tersebut ya. Dan gue sangat menunggu artefak Crit Rate dan Crit Damage 2 set. Cuma 2 set oke sih. 2 set aja oke sih. Gue nggak minta 4 setnya menambahkan Crit Damage ya. Cuma 2 set. 2 set menambahkan Crit Damage atau Crit Rate itu udah cukup ya. Seperti Berserker ya. Tapi Berserker yang bintang 5. Untuk Berserker kan cuma bintang 4 ya. Karena itu jarang yang menggunakan artefak set Berserker udah endgame ya. Atau akunya udah lama dimainkan ya. Yang kelima adalah sistem rate up di banner standar. Teman-teman pasti udah tahu betapa sulitnya gacha di banner standar. Kenapa begitu ya?
Karena nggak ada para pemain, setidaknya para pemain yang sudah tahu betapa jeleknya banner standar itu jika digacha di sana ya. Lebih baik kita gacha di banner event, karakter, atau banner weaponnya. Jangan di standar ya, itu rugi. Dan itu membuat banner standar jauh lebih sulit mendapatkan karakter bintang 5-nya atau senjata bintang 5-nya di banner tersebut ya. Setidaknya HoYoverse memberikan fitur red up, walaupun red up-nya nggak beneran sih, cuma PHP ya. Jadi gua harap HoYoverse memasukkan fitur dari red up banner standar. Setidaknya itu bisa membuat para pemain Genshin Impact berpikir 10 kali untuk gacha di banner standar, atau menunggu item atau karakter yang sedang red up baru digacalah banner standar ya. Oke friends, itu dia 5 fitur yang sangat ditunggu oleh para pemain Genshin Impact, termasuk gua sendiri. Jika teman-teman ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Servan Gaming agar gua semangat lagi ngonten ya, membuat konten. Dan jangan lupa top up di Wisnu Store 1, tempat top up teraman, termurah, terpercaya yang pernah gua alami. Adminnya fast respon dan akan diberikan invoice saat pembelian berakhir. Jadi transaksi teman-teman bakal sangat-sangat aman ya. Gue bakal letakkan linknya di deskripsi jika teman-teman minat membeli di toko Wisnu Store 1. Mantap! Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gue harap video ini dapat membantu teman-teman untuk... Ya nggak ada bantuan sih, ya nggak. Ini cuma andai-andai ya, berandai-andai. Tapi gue harap teman-teman mau menyebarkan video gue ini kepada grup atau komunitas agar HoYoverse mungkin ya HoYoverse nonton video ini dan memasukkan fitur-fitur yang kita inginkan ini ya. Oke friends, terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.